Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo mahasiswa semua. Kali ini Miss akan, memberikan penjelasan, terkait dengan mekanisme UTS bahasa Inggris kita pada semester ini. Silahkan simak dengan baik. Berikut adalah topik yang sudah kita cover dari pertemuan yang pertama. Yang pertama ada introducing oneself and others. Yang kedua describing things and feelings. Yang ketiga expressing likes and dislikes. Yang keempat describing people. Selanjutnya ada describing places and giving directions. Dan yang terakhir adalah simple present tense in practical examples. Nah, semua topik ini PowerPoint-nya sudah Miss berikan eh, pada WhatsApp grup masing-masing kelas ya. Sekarang kita masuk selanjutnya membuat video berdurasi 3 menit bicara. Jadi UTS kita pada semester ini adalah berupa project pembuatan video yang berdurasi 3 menit ya. 3 menit bicaranya. Jika kalian punya kreativitas lain, kalian mau menambahkan animasi opening dan closing atau seperti apapun itu, mohon tidak mengganggu 3 menit porsi bicara. Jadi yang nilai di sini adalah, video bicara 3 menitnya. Nah, oke. Silakan disimak instruksinya. Yang pertama adalah pilih salah satu topik atau soal yang telah disediakan. Jadi, nanti Miss akan menjelaskan topik-topik atau soal-soal yang sudah disediakan. Jadi mahasiswa bisa memilih dari 6 soal yang sudah disediakan, silakan pilih satu. Yang kedua, buatlah video berbicara berdurasi 3 menit, tampak muka ya, jadi bukan voice over. Jadi jangan, kalian membuat sebuah video animasi misalnya, namun kalian voice over kan? Ya bukan ya, jadi videonya adalah video tampak muka dan, bicara gitu ya, bukan voice over sekali lagi. Yang ketiga, diunggah atau, posting di sosial media pribadi dengan mencantumkan, informasi berikut. UTS Bahasa Inggris kelas, kalian masuk ke kelas apa? Kelas C, kelas I, L, M, N, atau O. Selanjutnya, juga sertakan informasi mengenai nama, NIM, dan nomor pilihan soal. Nah, berikut instruksi selanjutnya, kerjakan UTS ini, kerjakan project ini sesuai dengan instruksi. Postingan UTS dilarang dihapus, link postingan harus selalu aktif, sosial media dilarang dalam status privat. Jadi mohon, ketika nanti kalian sudah memposting, karyanya atau projeknya, itu ketika Miss klik linknya jangan ada yang misalnya, postingannya, keterangannya tuh postingannya sudah dihapus, atau ketika Miss klik linknya ternyata, Instagram-nya private. Nah, seperti itu. Jadi mohon diperhatikan hal seperti ini. Oke, kita masuk kepada kriteria penilaian UTS kita pada semester ini, terkait dengan video 3 menit berbicara ya. Yang akan Miss nilai di sini adalah ada 4 kriteria. Yang pertama adalah fluensi atau kelancaran bicara. Jadi silahkan persiapkan apa yang mau dibicarakan terlebih dahulu gitu ya. Jadi hindari filler seperti, nah seperti itu ya. Nah itu merupakan, aspek yang berlawanan dari fluensi. Jadi fluensi itu bagaimana kalian lancar bicaranya. Tidak masalah kalau misalnya kalian tuh punya space di antara setiap kalimat yang kalian utarakan gitu. Tapi hindari filler seperti, mmm, nah seperti itu ya. Nah yang kedua itu adalah grammar atau tata bahasa. Jadi di sini Miss juga akan melihat, bagaimana akurasi dari kalimat, yang mahasiswa katakan gitu.
Apakah, kalimatnya sudah tersusun dengan baik atau belum. Nah, yang ketiga itu adalah diction atau pilihan kata ya, pemilihan kata jika misalnya kalian, bicara mengenai hal di salah satu konteks, pilihan kata apa yang kalian, katakan gitu. Next, selanjutnya ada pronunciation atau pengucapan. Jadi silahkan dilatih dulu ya sebelum, kalian shoot videonya, silahkan dilatih dulu pronunciation-nya, dicari tahu dulu nanti dari internet, dari Google mungkin bagaimana cara mengucapkan kalimat ini dalam bahasa Inggris misalnya gitu. Nah, kalian cek and recheck dulu supaya hasil, video yang kalian, buat itu maksimal gitu. Selanjutnya kita masuk kepada pilihan soal yang sudah disediakan ya. Silakan disimak dengan baik. Yang pertama adalah pilihan soal nomor satu. Nah, eee, ini sesuai juga dengan topik yang sudah kita bicarakan di, kelas online kita, yaitu introducing oneself and others. Jadi di sini Miss mengambil introducing others atau memperkenalkan orang lain ya. Silakan rekam video berdurasi minimal 3 menit memperkenalkan sosok berikut ini sesuai dengan data diri yang telah diberikan. Jadi kalian bukan nyari lagi, data dirinya sesuai, apa, data diri orang yang kalian mau perkenalkan, enggak, di sini Miss sudah sediakan, jadi silahkan diikuti saja, data dirinya, silakan diikuti saja informasi berikut ini. Nah, ini dia data diri dari seseorang tersebut, namanya Dimas Setiawan, umur 25 tahun. Nah, ketika informasi dari seseorang itu seperti ini ya, dari nama sampai karakter, bagaimana cara kalian untuk, membawakannya dalam bahasa Inggris. Nah, jadi silahkan membuat video berdurasi 3 menit memperkenalkan si Dimas Setiawan ini dan data-datanya masuk semua dalam durasi 3 menit tersebut ya. Yang kedua, pilihan soal nomor 2 itu terkait dengan topik describing things and feelings ya. Masih ingat ya, mendeskripsikan objects atau mendeskripsikan benda dan juga perasaan gitu. Nah, silakan rekam video berdurasi minimal 3 menit mendeskripsikan benda dan perasaan Anda sesuai dengan ilustrasi atau gambar yang telah diberikan. Nah, jadi di sini mahasiswa sekali lagi Miss mengingatkan bahwa soalnya itu sudah dibuatkan gitu ya. Soalnya itu sudah disediakan. Jadi tidak mencari sendiri lagi. Tidak seperti tugas-tugas kita di setiap minggunya yang Miss nyuruh mahasiswa untuk cari gambar, lalu buat caption, dan deskripsikan gambar tersebut misalnya. Kalau di sini sudah disediakan, jadi tolong ikuti instruksinya dengan baik ya. Ini dia untuk yang nomor 2, mendeskripsikan benda dan juga perasaan gitu. Apa yang bisa kalian, interpretasi dari gambar ini? Silahkan nanti disusun kalimatnya dan di-shoot videonya, dalam 3 menit. Next kita masuk ke pilihan soal nomor 3, expressing likes and dislikes ya. Ini terkait mengenai suka dan tidak suka. Nah, untuk yang pilihan soal nomor 3 berbeda sedikit. Kalau tadi itu sudah disediakan gambar, sudah disediakan informasi. Kalau sekarang silakan disimak dengan baik. Yang pertama, silakan membicarakan mengenai minimal 3 hal yang, kamu sukai atau yang berhubungan dengan likes. Jelaskan alasan mengapa kamu menyukai hal tersebut dan bagaimana mereka mempengaruhi hidupmu gitu. Yang kedua, membicarakan minimal 3 hal yang kamu tidak sukai atau dalam, eee, istilah dislikes ya, seperti yang sudah kita pelajari. Jelaskan alasan mengapa kamu tidak menyukai hal tersebut dan berikan contoh pengalaman yang terkait dengan itu. Jadi kalau untuk expressing likes and dislikes silahkan dicari sendiri gitu ya, apa yang kalian suka dan tidak suka. Kita masuk ke pilihan soal nomor 4 dengan tema describing people. Silakan rekam video berdurasi minimal 3 menit mendeskripsikan seseorang sesuai dengan ilustrasi atau gambar yang telah diberikan. Berikut adalah gambar
terkait dengan soal nomor 4 ini. Oke, jadi silahkan deskripsikan 3 orang atau salah satu orang dari yang 3 ini gitu ya, dalam 3 menit. Jika kalian punya informasi yang akan disampaikan itu lebih banyak gitu ya, untuk satu orang saja silahkan gitu ya, bikin video selama 3 menit. Tapi kalau misalnya rasanya kalau mendeskripsikan satu orang itu terlalu sedikit durasinya, silahkan dideskripsikan semuanya, ketiga-tiga orangnya. Next, pilihan soal nomor 5, describing places and giving directions. Nah, ini terkait dengan mendeskripsikan tempat dan juga memberikan arah. Silakan rekam video berdurasi minimal 3 menit lagi, memberikan arah dan mendeskripsikan tempat sesuai dengan ilustrasi atau gambar yang telah diberikan. Nah, spesial untuk soal nomor 5 ini, di sini Miss menyediakan 2 gambar ya. Jadi silahkan nanti uh, kalian gabungkan bagaimana caranya membuat video 3 menit menghubungkan gambar pertama dan gambar yang kedua gitu. Yang penting temanya masih terkait dengan mendeskripsikan tempat dan memberikan arah gitu. Atau kalau mau kalian balik juga nggak masalah. Memberikan arah dulu, setelah itu baru mendeskripsikan tempatnya. Isinya apa aja ya. Masih ingat ya waktu itu kita bahas ini ya. Nah, ini dia gambar yang pertama untuk soal nomor 5 ini ada peta, berarti di sini kalian memberikan arah ya. Masih ingat ya? Go ahead, turn left and right, for example. Next. Nah, ini. Jadi pilihan soal nomor 5 ini ada 2 gambar, silahkan dihubungkan. Yang pertama adalah arah, yang kedua adalah mendeskripsikan tempat. Nah, bagaimana caranya? Silahkan kalian berimajinasi ya. Oke. Nah, untuk yang terakhir, pilihan soal nomor 6 ini juga oke, kita simak dulu deh instruksinya ya. Ini terkait dengan topik simple present tense in practical examples. Ini baru saja kita bahas di minggu kemarin gitu. Silakan rekam video berdurasi minimal 3 menit menjelaskan schedule mata kuliah yang saudara ambil pada semester ini. Jadi untuk pilihan soal nomor 6 ini agak sedikit spesial juga gitu karena mencari bahannya itu sendiri ya, seperti likes and dislike tadi pilihan soal nomor sekitar pilihan soal nomor 3 ya kalau nggak salah tadi ya, 3 atau 2 gitu. Di mana mencari likes and dislike-nya kan berhubungan dengan diri sendiri gitu. Nah kalau sekarang juga silahkan ambil schedule mata kuliah atau KRS saudara-saudara semua pada semester ini. Di KRS itu kan ada jadwal ya, ada waktunya kapan dan apa mata kuliahnya. Nah, silahkan jelaskan schedule mata kuliah saudara yang saudara ambil pada semester ini gitu. Silahkan jabarkan dalam waktu 3 menit. Nah, perhatikan ada note di sana, buat tabel atau keterangan caption ya. Kalau misalnya nggak bisa buat tabel berarti keterangan caption ya. Ketika kalian memposting video tersebut, buat di captionnya isian dari jadwal mata kuliah saudara semester ini gitu. Jadi Ibu tahu nih kalau apa yang diucapkan itu sesuai dengan captionnya gitu ya. Jadi tolong buat captionnya untuk soal nomor 6 terkait jadwal mata kuliah tersebut, jamnya dan juga nama mata kuliahnya. Oke, itu saja instruksi terkait dengan UTS kita pada semester ini. Silahkan disimak dengan baik gitu ya, silakan dibuat dengan baik. Jika punya pertanyaan, silahkan drop di kolom komentar atau kalau misalnya mau nanya lewat WhatsApp grup masing-masing kelas juga tidak masalah. Yang penting ketika mahasiswa bingung silahkan lihat lagi video ini dan perhatikan instruksinya ya dan dengarkan baik-baik instruksinya. Jangan membuat UTS, membuat project keluar dari instruksi yang sudah diberikan. Ya, jadi istilahnya tuh jangan
salah sangka, jangan salah buat gitu ya. Nah mungkin itu saja mahasiswa Ibu semua, selamat bekerja, sampai ketemu lagi di kelas online kita di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.